Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fania Melina dengan NPM 23030500141 dari PGSD kelas 5C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang supervisi pada pendidikan inklusif. Nah, jadi materi ini itu membahas bagaimana supervisor, guru, dan juga sekolah itu bekerja sama untuk memastikan semua anak itu termasuk yang berkebutuhan khusus mendapatkan pembelajaran yang adil, aman, dan juga bermakna. Nah, yang pertama itu ada pengertian supervisi inklusif. Nah, jadi pengertian supervisi inklusif adalah proses pendampingan sistematis yang mendukung guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang responsif terhadap keberagaman siswa. Pendekatan ini memindahkan fokus dari sekedar mengecek dokumen ke memahami bagaimana pembelajaran berlangsung di kelas. Setiap anak, apapun kondisinya, itu harus mendapatkan kesempatan belajar yang optimal. Selanjutnya ada filosofis pendidikan inklusif. Filosofi pendidikan inklusif berdiri di atas 4 pilar utama. Yang pertama itu ada equity atau keadilan, yang berarti setiap siswa itu mendapatkan dukungan yang sesuai kebutuhannya, bukan perlakuan yang sama persis. Nah, jadi setiap individu itu mendapatkan dukungan sesuai kebutuhannya masing-masing. Nah, yang kedua itu akses, yang memastikan tidak ada hambatan fisik, sosial, atau akademik. Yang ketiga, participation, yaitu memastikan setiap siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Jadi, setiap siswa itu diharapkan bisa aktif dalam pembelajaran. Nah, yang keempat itu achievement, yaitu memberi kesempatan kepada semua siswa untuk mencapai kompetensi terbaiknya. Nah, jadi setiap siswa itu diberi kesempatan untuk bisa mencapai potensinya masing-masing. Nah, yang selanjutnya landasan hukum supervisi inklusif. Nah, jadi landasan hukum supervisi inklusif itu ada 5. Yang pertama UUD, yang kedua UU nomor 20 tahun 2023, yang ketiga UU nomor 8 2016, selanjutnya Permendiknas nomor 70 2009, selanjutnya Permendikbud nomor 13 tahun 2020. Nah, jadi supervisi inklusif memiliki dasar hukum yang kuat. Yang pertama UUD 1945 yaitu menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara. Nah, untuk UU Sikdiknas menegaskan bahwa pendidikan itu harus dapat diakses oleh semua. Sedangkan UU Penyandang Disabilitas 2016 memberi dukungan lebih tegas dengan konsep akomodasi yang layak. Sedangkan Permendiknas 70 2009 dan Permendikbud 13 2020 secara spesifik itu mengatur implementasi pendidikan inklusif di sekolah. Nah, tujuan supervisi inklusif. Nah, jadi tujuan supervisi inklusif itu adalah membantu guru memahami dan menerapkan strategi pembelajaran yang mampu mengakomodasi perbedaan siswa. Nah, jadi gurunya itu eh, jadi supervisi inklusif itu dapat membantu eh, guru itu memahami dan menerapkan pembelajaran yang mengakomodasi perbedaan siswa. Karena kan siswa itu memiliki eh, kemampuan yang berbeda-beda. Nah, sedangkan tujuan bagi siswa, supervisi itu memastikan mereka tidak hanya hadir, tetapi juga terlibat dan merasa diterima. Jadi, siswa itu dalam pembelajaran harus terlibat. Untuk sekolah, supervisi itu membangun budaya positif yang inklusif, kolaboratif, dan juga non-diskriminatif. Selanjutnya, kompetensi supervisor inklusif. Nah, supervisor pendidikan inklusif itu harus memiliki 3 kompetensi utama. Yang pertama itu kompetensi pedagogik inklusif, yaitu memahami kebutuhan beragam siswa, termasuk ABK atau anak berkebutuhan khusus, serta menguasai strategi seperti pembelajaran terdiferensiasi dan UDL. Nah, jadi supervisor itu harus bisa memahami kebutuhan yang beragam pada siswa. Yang kedua, supervisor itu harus bisa berkompetensi interpersonal atau komunikasi yang mencakup kemampuan membangun hubungan yang hangat, mendengarkan dengan empati, serta memberikan umpan balik yang konstruktif dan tidak menghakimi. Jadi, supervisor itu harus bisa membangun hubungan yang baik dengan guru maupun siswanya. Yang ketiga, kompetensi teknik supervisi yang konstektual, kemampuan menggunakan instrumen observasi yang relevan, menganalisis kebutuhan guru dan kelas, serta memfasilitasi proses refleksi dan tidak lanjut secara kolaboratif.
Nah, jadi ada model supervisi yang efektif. Nah, jadi model supervisi yang efektif itu adalah supervisi klinis yang dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama itu pre-conference digunakan untuk membahas RPP atau rencana pembelajaran dan kebutuhan siswa. Tahap observasi dilakukan untuk melihat praktik guru secara langsung. Yang ketiga, post conference menjadi ruang refleksi bersama. Nah, jadi pendekatan kolaboratif dan supervisi sejawat juga memperkuat budaya belajar kolektif di sekolah. Nah, selanjutnya fokus observasi dalam pembelajaran. Nah, jadi supervisor itu melihat bagaimana guru menganalisis kebutuhan siswa saat menyusun RPP. Saat di kelas, perhatian diberikan pada strategi pembelajaran, interaksi guru dan siswa, manajemen perilaku, dan juga aksesibilitas media. Nah, dalam evaluasi, supervisor itu memastikan akses dilakukan secara adil, variatif, serta memberikan akomodasi yang sesuai bagi siswa berkebutuhan khusus. Nah, umpan balik yang membangun. Umpan balik dalam supervisi inklusif harus spesifik dan berbasis bukti. Nah, jadi umpan baliknya itu harus berbasis bukti dan juga data. Sehingga guru itu memahami dengan jelas apa yang diamati dan apa yang perlu ditingkatkan. Nah, jadi jika ada datanya, jadi guru itu bisa lebih memahami dan bisa jika ada kekurangan itu bisa ditingkatkan lagi. Nah, penyampaiannya harus tidak menghakimi dan fokus pada perilaku atau praktik mengajar, bukan pribadi gurunya. Supervisor juga perlu menciptakan suasana kolaboratif di mana guru itu dilibatkan dalam menganalisis situasi dan mencari solusi bersama. Nah, jadi saat mencari solusi itu gurunya dilibatkan. Umpan balik diberikan secara seimbang, diawali apresiasi terhadap kekuatan guru, lalu diikuti saran perbaikan yang realistis. Tujuan utamanya adalah menghasilkan tindak lanjut yang jelas sehingga guru dapat mengembangkan praktik mengajarnya secara berkesinambungan. Nah, jadi umpan balik itu harus diawali dengan mengapresiasi gurunya itu sendiri. Lalu diberikan saran yang untuk perbaikan secara realistis. Nah, tantangan dan strateginya. Supervisi inklusif menghadapi tantangan seperti keberagaman kebutuhan siswa. Nah, jadi ada tantangan eh, siswa itu berbeda-beda kebutuhannya dan juga keterbatasan sarana dan pendukung serta mindset dan kompetensi guru yang belum merata. Nah, jadi salah satu tantangannya yaitu juga kompetensi gurunya yang belum merata. Beban administrasi juga membuat guru sulit fokus pada praktik inklusif. Nah, untuk mengatasinya, sekolah itu perlu memperkuat komunitas belajar profesional menggunakan pendekatan asset-based thinking untuk mengembangkan kekuatan guru serta menjadi supervisor sebagai advokat yang membantu memperoleh pelatihan dan fasilitas yang dibutuhkan. Selain itu, praktik baik perlu di, di, praktik baik perlu didokumentasikan dan dibagikan agar dapat diadaptasi oleh orang lain atau guru lain. Nah, kesimpulannya, supervisi pendidikan pada dasarnya adalah proses profesional yang berlandaskan etika, rasa hormat, dan kemitraan. Supervisi tidak berhenti pada observasi, tetapi berlanjut pada pendampingan dan rencana tindak lanjut yang berkesinambungan. Supervisor dan guru bekerja sama untuk memastikan setiap keputusan selalu berpihak pada kepentingan terbaik untuk siswa. Melalui refleksi, umpan balik konstruktif, dan kolaborasi yang konsisten, supervisi inklusif menjadi sarana untuk membangun lingkungan belajar yang ramah, non-diskriminatif, dan mampu mengakomodasi semua peserta didik secara potensi dan kebutuhannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.